Nah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik semua. Iya, alhamdulillah kabar anak-anak pada pagi hari ini baik semua. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, mohon untuk dipimpin berdoa. Selesai? Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang bunga sepatu, struktur, dan fungsinya. Materi pagi ini. Apakah pada hari ini anak-anak hadir semua? Apakah ya ada yang tidak hadir atau izin? Ketua kelas? Oh, hadir semua ya. Baik, jadi silahkan dikeluarkan bunga sepatunya. Ya, mohon diperhatikan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang struktur bunga dan fungsinya. Kebetulan kita menggunakan objek bunga sepatu. Kita lihat dulu pengertian bunga. Bunga merupakan organ yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Berdasarkan struktur susunan bunganya, terdapat bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dalam satu tangkai terdapat satu kuntum bunga, misalkan bunga sepatu dan bunga coklat. Bunga majemuk adalah bunga yang dalam satu tangkai terdapat banyak kuntum bunga seperti bunga matahari dan bunga putri malu. Nah, kita langsung saja ke bunga sepatu, biar anak-anak paham. Fungsi bunga. Ini di samping adalah bunga apa? Bisa ditebak? Iya, betul. Bunga sepatu yang sudah anak-anak bawa dari rumah tadi ya. Jadi fungsi bunga yang pertama yaitu sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan atau perkembangan generatif. Yang kedua, membentuk biji untuk ditanam kembali agar tanaman menjadi lebih banyak. Yang ketiga dari fungsi bunga yaitu sebagai hiasan. Siapa yang di rumahnya menggunakan bunga sebagai hiasan biasanya tuh ditaruh di meja? Oh, si Hasan. Ya, Hasan, di rumah kamu ada bunga apa di meja? Bunga palsu. Oh, bunga yang tidak usah disiram itu ya. Oke, kita lanjut ke sifat bunga. Nah, di sini ada 4 sifat bunga, yaitu yang pertama mempunyai warna menarik. Dapat disimpulkan bahwa bunga-bunga itu mempunyai warna-warni yang menarik dan sehingga banyak kupu-kupu yang berhinggap di bunga tersebut. Kedua, berbau harum. Seperti bunga melati ya anak-anak, bunga melati itu baunya harum sekali. Ketiga, bentuknya macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berbentuk bulat, seperti itu. Nah, yang keempat itu biasanya bunga mengandung madu. Seperti di bunga sepatu ini nanti akan ada madunya di putik jika kita mencobanya. Tidak dimakan tapi seperti dicobalah di ujung lidah seperti itu. Nanti rasanya akan manis. Ini coba diperhatikan bunga yang sudah anak-anak bawa. Dikeluarkan, coba diperhatikan juga di materi ini, yaitu bunga itu mempunyai struktur. Yang paling atas yaitu mahkota bunga, yang tengah
itu ada benang sari dan putik. Yang di bawah putik itu ada kelopak bunga, dan yang paling ujung bawah yaitu tangkai bunga. Pertama kita bahas dulu mahkota bunga ya, yaitu yang paling atas. Nah, mahkota bunga yaitu umumnya memiliki warna bermacam-macam sehingga disebut perhiasan bunga. Warna yang menarik itu berguna untuk memikat kupu-kupu atau serangga lainnya agar hinggap pada bunga. Serangga tersebut dapat membantu dalam proses penyerbukan. Nah, jika anak-anak itu pernah mengamati bunga, pasti melihat seperti kupu-kupu atau lebah itu hinggap di bunga. Nah, serangga tersebut atau kupu-kupu atau lebah tersebut itu membantu proses penyerbukan sehingga bunga akan berkembang biak. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bagian putik. Putik terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Biasanya putik ini dikelilingi oleh benang sari. Putik berfungsi atas kepala putik dan tangkai putik. Nah, benang sari ini terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari ini terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Yuk kita amati lagi struktur-struktur bunga. Nah, ini bunga sepatu atau ini itu kan bunga sepatu. Bunga sepatu ini tergolong ke dalam jenis bunga lengkap karena memiliki bagian-bagian atau struktur penyusun bunga yang lengkap seperti mahkota, terus kelopak, terus kepala putik, dan benang sari. Ada tangkai bunga juga di bagian bawah. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga sepatu juga tergolong ke jenis bunga sempurna karena ia memiliki putik dan benang sari di sini dalam satu bunga. Karena hal itu juga bunga sepatu juga disebut juga sebagai bunga hermafrodit. Nah, bunga sepatu ini mempunyai fungsi sebagai tempat reproduksi atau tempat berkembang biak dalam usaha tanaman bunga sepatu memperbanyak diri. Pada bunga sepatu ini berlangsung proses penyerbukan dan pembuahan untuk menghasilkan individu baru. Jadi jika setelah bunga ini berkembang biak, nanti akan ada bunga-bunga lain di sampingnya. Maksudnya bunga sepatunya akan bertambah seperti itu. Untuk melaksanakan fungsinya, bunga sepatu ini dilengkapi dengan sifat-sifat seperti mempunyai warna menarik, bentuknya bermacam-macam, mengandung madu, dan sebagian lagi berbau harum. Nah, kita analisis lagi ya. Akan saya jelaskan bagian-bagian dari struktur bunga. Tadi kan tidak ada gambarnya. Nah, di sini akan saya jelaskan gambar beserta fungsinya. Nah, ini putik adalah bagian pada bunga di mana akan ada buah dan biji berada. Putik tersebut berbentuk seperti botol yang lehernya lurus dan panjang. Bagian putik yang paling ujung ini itu disebut sebagai kepala putik. Bagian putik yang paling panjang disebut sebagai tangkai putik. Sedangkan bagian bawah putik ini yang melembung ini disebut karpel, yaitu pendukung makrospora di mana bakal buah dan biji berada di sini. Sini itu tempat buah dan biji bunga.
Nah, ini adalah bagian benang sari, yaitu berada di pinggir putik. Benang sari ini menghasilkan serbuk sari, maka kepala sari fungsinya, ini adalah kepala sari, fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan serbuk sari bunga dan juga berfungsi untuk melepaskan serbuk sari tersebut pada proses perkembangbiakan. Setelah benang sari menghasilkan serbuk sari yang kemudian disimpan di kepala sari ini berisi serbuk bunga. Bila keadaannya sudah mendukung atau pas, maka akan melepaskan serbuk sari tersebut ke putik dan kemudian terjadilah penyerbukan. Nah, untuk ini yaitu adalah bagian mahkota bunga. Daun mahkota ini memiliki warna yang mencolok dan bervariasi. Fungsi utama mahkota bunga ialah untuk memikat hewan serangga yang berperan penting dalam proses penyerbukan. Sering ditemukan juga ya anak-anak dalam beberapa jenis bunga, yaitu bunga kelenjar madu atau nektar, bagian bunga kan, yaitu sekitar dasar mahkota, menghasilkan bau khas, sehingga mengundang serangga. Nah ini adalah bagian kelopak bunga. Pada masa kuncup sebelum mekar, bunga dilindungi oleh bangunan seperti daun atau bagian ini. Kan sebelum mekar kan biasanya ditutupi bagian kelopak bunga. Ketika bunga mulai mekar, daun-daun kelopak berada di luar atau di bawah mahkota. Ini dulu ini sebelum mekar, ini tuh menutupi seluruh bagian mahkota bunga. Jadi fungsi kelopak ini yaitu melindungi mahkota bunga pada saat masih kuncup atau sebelum mekar. Nah, yang bagian bawah yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga yaitu adalah cadang terakhir untuk mendukung bunga, maksudnya mendukung yaitu menopang bagian-bagian bunga ini. Berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Nah, jadi setelah saya jelaskan struktur bunga, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Oke, kita langsung saja lanjut ke diskusi. Silakan anak-anak untuk menggambar struktur bunga sepatu ini. Terus sebelum menggambar, anak-anak kan sudah dibuat kelompok tuh, satu kelompok berisi 4 orang anak. Silahkan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing dan menggambar serta mendiskusikan bagian beserta fungsi bunga tersebut. Saya beri waktu 20 menit untuk anak-anak berdiskusi dengan temannya. Nah, jika nanti sudah berdiskusi, hasil diskusi dikumpulkan ke depan. Cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.